Nyari ada bangke ikan nggak sih? Hah? Kok ada lalat hijau di sini? Umi. Aku kan tamu. Dul. Enggak manggil aja. Oh, kamu kangen ya manggil-manggil gitu? Iya lumayan. Kamu manggil doang, beli kagak? Lah belum. Ini tamu dua, ini tamu. Itu doang yang masih buka, ini tutup mbak. Itu buka. Duduk sini aja. Iya. Pak, saya beli minuman, Pak. Minuman. Agak aneh ya suasana hari ini ya. Pak, minuman. Mas ngerasa suasana aneh, mas nggak aneh duduk dia sebelah dia. Aneh. Pak, saya mau beli minuman. Boleh geser sebelah situ mbak, ini mau dibersihin, mau divakum dulu. Ya udah coba angkat, kalau bisa angkat coba. Wen, minta di... Coba. Bentar. Coba Nggak usah coba, diangkat. kalau bisa angkat coba. Nggak usah diangkat, nggak usah. Nggak mau geser. Bentar. Yaelah, enteng. Hei. Kayak nyerok kotoran kucing lu. Lagian nggak mau Ya juga bener, Wen. geser. Bener. Iya kan, akhirnya geser sendiri kan. Ntar kalau timang angkat, Iya. makin berantakan baunya makin nyengat. Iya. Makanya udah digituin aja. Iya. Gaya-gayaan. Maaf ya mas. Iya. Kalau Silakan dilanjut mas. Emang lagi ada apa sih Pak bersih-bersih gini ada Pak? donat, ada snack, ada minum. Iya. Ini pacaran? Enggak, temenan Enggak, aja. temenan aja. Alhamdulillah temen aja mas, jangan lebih mas. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini tumben ada apa ini bersih-bersih segala Biasa macam mau sampai lebaran. ini? Iya. Jadi bersih-bersih biar ya gimana lah Pak Ustadz biar mantesin gitu. Iya, bersihin mejanya malah yang bersihin malah masih kotor gitu. Soalnya kerja dari tadi. Maaf ya mbak, Ustadznya bercanda. Hah? Lah kalau mas mah bagus, mbak yang diomongin. Yang kotor, Pak mas Ustadz mah. kotorannya. Ada Pak Ustadz, aku pindah dulu situ ya. Iya nggak boleh, kita kan Iya. bukan muhrim Iya. ya. Emang pengen pindah kali dulu ya? Pakai segala alasannya di Pak Ustadz. Lah emang ngapa sih duduk sampling toples peyek juga nggak apa-apa? Pertanyaan saya malah beda. Apa tuh, Pak Ustadz? Kamu takut apa jijik? Takut ada Pak Ustadz, Ya. nggak enak. Kita kalau Ya, lagi bersih-bersih itu bagus karena memang Islam itu mengajarkan kebersihan. Benar, Pak Ustadz. Makanya fikih pertama itu mengenai toharoh, bagaimana bersuci. Karena memang fitrah, Ya. namanya Idul Fitri itu kembali pada fitrah pada 4. 1 bersih, Bersih. 2 benar, 3 baik, 3 suci. Baik, indah, bersih, dan suci itulah fitrah. Tetapi yang dimaksud bukan suci dalam pengertian hanya fisik, tetapi lebih pada rohaninya. Ya, makanya supaya saling bersih, hubungan kita saling memaafkan. Iya. Bahwa budaya kita saling bersih sana kesana kemari itu budaya. Karena di Arab sendiri nggak ada seperti itu. Justru di Arab yang rame Idul Adha. Karena dia berbagi makanan sembelihan. Gitu. Jadi tapi oke saja asal tidak membahayakan, asal tidak hal yang tidak merugikan orang lain. Kan memang ya orang bersih kan pangkal kesehatan. Iya, Betul. Ya. Soalnya sekarang lagi tren emang bersih-bersih katanya lebaran kor. Kayak cuplikan video yang berikut ini nih Pak Ustadz, kita lihat nih. Astaga. Sampai genteng-genteng dibersihin. Ya kalau ada tamu datang nggak malu gitu. Ya itu lebay lah itu enggak. Kelebihan ya Pak. Seakan-akan tamunya pada nongkrong di loteng gitu. Seandainya bersih itu sunnah, sementara menjaga keselamatan itu wajib. Jangan sampai ngejar yang sunnah malah hilangkan yang wajib. Jadi memang yang dimaksud bersih di situ bukan fisik saja, bahkan bersih secara harta. Maka keluarkan kalau ini yang mohon maaf sering siaran tiap hari dilapor Pak ada, di Pasbuka ada, keluarkan itu 2,5% pada orang-orang yang doa Pak di ini loh orang-orang yang nggak mampu diamalin. Itu Ben. Kalau ke mereka mah nggak usah diomongin Ustadz udahlah. Supaya karena Udah 4 tahun. Kenapa? 4 tahun tiap bulan. Bukan tiap tahun, tiap bulan. ya, karena ayatnya khud min amalihim shadaqah tutahhirukum
kalau kamu bersedekah itu membersihkan hartamu. Maka bersih hati itu jauh lebih penting, bersih harta juga penting, tapi juga bersih diri juga iya. Karena jangan sampai an-nadhafatu minal iman, iman itu juga salah satu unsurnya adalah bersih. Makanya kalau mau sholat kan berwudu dalam rangka membersihkan itu semuanya. Tetapi sekali lagi Idul Fitri karena setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrah, fitrah itu suci. Makanya Islam tidak mengenal dosa warisan. Misalnya anaknya kok gundul, oh bapaknya tukang cukur, nggak ada hubungannya. Anaknya kok matanya besar sebelah, oh bapaknya campers jadi kameramen, jadi nggak ada hubungannya di situ. Iya. Emang begitu Pak Isbo, anaknya begini? Nggak kan? Iya. Artinya apa? Anak lahir itu dalam keadaan suci, tergantung orang tuanya membentuk jadi apa. Makanya peneran orang tua untuk bagaimana mendidik anak. Jadi fitrah di situ artinya adalah kebersihan, kesucian, keindahan, kebenaran. Itu masuk dalam fitrah itu. Nah kalau ngomongin sedekah kan memang sedekah salah satu cara kita untuk beribadah kan ya Pak Ustadz ya. Nah tapi saya pernah dengar juga kalau memanage uang dengan baik itu juga salah satu bentuk mensyukuri apa yang udah dikasih sama Allah. Iya, karena gimana ketemu di titik tengah tuh Pak Ustadz? Karena harta itu diminta dua, cara mendapatkannya dan cara mengeluarkannya. Dari mana dia dapatkan? Jangan-jangan dari laut, dipagerin, gitu ada loh. Oh iya. Hanya gitu. Atau ini mohon maaf nih, ini contoh pagernya. Iya. Oh ternyata bambunya kuning ya? Bambu kuning. Jarang disikat ini makanya. Banyak kuntinya biasanya. Yang kedua dikeluarkan kepada siapa? Jangan sampai satu, jangan sampai boros. Karena boros itu temannya setan. Walaupun bentukannya sedekah Pak Ustadz. Iya, tapi jangan terlalu boros. Karena sedekah sampai semua disedekahkan sampai dia numpang kemana-mana itu juga berlebihan. Berarti ada Pak Ustadz sedekah yang dilarang itu ada nggak Pak Ustadz? Ada kalau tidak tepat sasaran. Karena Rasulullah sendiri ketika ada orang minta nggak langsung dikasih. Karena orangnya gagah gede. Oh iya dia orang yang ganteng begitu rupa itu kok minta-minta malah tidak dikasih. Padahal minta kurma dikasihnya kapak. Loh saya hanya minta kurma. Kamu cari kayu di hutan sana kamu jual lebih baik. Artinya kamu kerja jangan sampai itu. Makanya beri di tempat-tempat misalnya mohon maaf. Karena sering di Indonesia ini antara pengemis, pengamen sama perampok itu jadi satu. Di pinggir-pinggir jalan tuh loh. Kalau nggak dikasih baret, sementara dikasih yang untuk ngelem gitu. Yang sudah, tapi sudah nggak lagi ya. Bukan saya. Itu kan juga nggak tepat sasaran. Maaf ya Mi. Emang Ustadz suka bercanda, udah jangan dimasukin hati. Ini dia suka emang begitu kalau lagi ngamen, nggak dikasih. Dia langsung begini bibirnya nih ke mobil. Tajam banget nih Ya kan jadi kotor maksudnya, bukan tajam. Maksudnya mobilnya jadi kotor. Makanya di Indonesia sampai dibikin undang-undang ketertiban umum. Jangan memberi pada itu, salurkan pada tempatnya. Jadi sama-sama ngasih aja, sedekah saja harus tepat sasaran. Semuanya supaya dia mendidik, jangan dikasih ikan, kasih saja kailnya. Supaya dia ada pendidikan. Tapi Pak Ustadz kan ini ajang silaturahmi lagi sama orang-orang, ketemu lagi, teman lama dan lain-lain. Tapi kan zaman sekarang kalau silaturahminya ngomong minal aijin wal faizin bisa copy paste dari mana-mana. Iya. Bisa ngirim gift, bisa ngirim stiker, gitu-gitu yang Broadcast juga ya. Iya. Bagaimana kita bisa menilai ketulusan dia mengucapkan kalimat itu? Sebetulnya anjurannya bukan pada ucapan, tetapi praktek ini. Orang yang jabat tangan gini, dosanya gugur dari celah-celah jarinya. Makanya idealnya adalah jabat tangan seperti ini. Goyang-goyang. Lebih bagus lagi nempel, ada tempelannya. Iya. Baru dibahas tadi. Nggak ada. Nggak, Pak Ustadz nggak bilang. Kenapa? Bingung nih kalau kayak begini nih kita nih. Karena apa? Memang musafakah itu artinya jabat tangan itu disunahkan, bukan pada itu aja copy paste. Dan anehnya sama orang tua masa seputih embun, seputih kapas, sejernih embun, maafin ya, terus bapaknya jawab oke. Nah, cuman gitu. Itu tidak cukup. Maka sungkemnya itu menjadi penting karena apa? Mohon maaf kan lahir dan batin. Kalau hanya
itu hanya batinnya saja, tapi lahirnya nggak ketemu. Bisa pergi kemana-mana, bisa sementara untuk orang tua masuk cuma WA. Ya, itu setahun sekali, maka mudik itu yang pertama kali bukan untuk flexingnya, tetapi kepada silaturahminya. Itu jauh lebih penting. Ini tradisi, tetapi itu baik bersesuaian dengan Islam. Ya kalau ada kampung istri, ada kampung suami, pilihannya kemana? Prioritasnya mana kira-kira, atau gantian, tahun kemarin duluan suami, besoknya istri, silahkan saja. Atau bisa efektif mana perjalanannya, misalnya Bogor sama Bandung, ya udah dari Jakarta, Bogor dulu baru Bandung. Dikomunikasikan ya? Ya, itu mana prioritas yang lebih. Oke. Ya. Ini ada penelpon yang pengen nanya juga nih sama Pak Ustadz nih. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ya, Pak Ustadz, Ya, saya mau Dek. nanya. Dulu setiap lebaran tuh kayak rumah tuh rame banget sama tamu. Tapi kayak sekarang tuh kayak udah mulai sepi, banyak yang malah pergi liburan atau malah staycation gitu. Nah sebenarnya itu boleh nggak sih kayak silaturahmi diganti dengan kata, kalau sekarang tuh bilang healing gitu ya, liburan. Sebenarnya boleh nggak sih Ustadz? Ya, sebetulnya Lebih mentingin liburannya dibanding silaturahminya. Ya, sebetulnya bisa untuk liburannya itu bisa cari waktu lain. Karena dua-duanya baik. Karena dalam Islam itu penting untuk tafarruju hamin. Orang yang biasa bepergian, silaturahmi itu akan menyehatkan fisik, psikis. Hati-hati kalau kita ada introvert punya masalah ngurung di kamar mandi, punya masalah diam di kuburan. Itu nanti cepet edan. Ya, itu. Makanya dengan lihat, maka kita lihat lapor Pak, lihat segala macam, itu bagian untuk memancarkan hormon oksitosin. Paham nggak ini? Hormon oksitosin itu hormon kelengketan. Apa? Apa? Hormon oksitosin apa, Wendy? Hormon Oksitosin itu hormon yang merangsang tubuh kita. Oke, lanjut. Sehingga nanti Semangat. ya, karena kalau oksitosin itu nggak memudar, nanti akan ada depresi. Berkumpul jadi strain itu ketegangan. Berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stop. Kalau sudah stop, billahi taufik walhidayah. Jadi cepat mati, maka bisa melonggarkan. Maka akan lebih baik kalau sekarang ini didahulukan silaturahminya dulu, silaturahmi selesai baru vacation. Vacation juga oke, karena jangan sampai orang kayak tempurung dalam Pura-pura dalam tempurung. Kata dalam tempurung. Cuman taunya cuman di situ saja aja. Jadi cuman studio, rumah, ya perlu vakasi. Oke. Ya. Ya, itulah makanya kembali lagi Idul Fitri ini jadikan ini sarana silaturahmi, tidak cukup dengan WA, tidak cukup dengan pakai sosmed. Datang silaturahmi dan tahabu tahtadu. Saling memberi hadiah, akan ada cinta yang menumbuh syukurkan iman. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Yaudah, bantuin yuk, geser. Ya, boleh. Ayo geser, ayo geser, ayo geser, ayo geser yuk. Iya, jadi gimana ini? Ayah spesial memanggil anak-anak ayah tinggal 2 ini. Iya. Tapi maaf, nanti dulunya lagi nyusul dia masih OTW dia. Masih di perjalanan? Iya, dia mohon maaf katanya telat ayah hari ini. Dia memang telah terus selalu bermasalah anak itu. Iya, maafin ya si Dul. Ayah ingin membagikan arisan untuk kamu. Warisan? Kocok terus! Warisan ini nilainya tidak sedikit. Wah, apa ini? Ular. Iya, bangsa gini. Ayah emang nalar ular di atas. Iya. Terus, udah. Kalau masalah warisan tenang aja ayah. Biar aku aja yang bagi-bagi. Si Dul kan masih kecil, dia kurang paham masalah bagi-bagi warisan. Biar aku aja yang bagi-bagi, oke? Kamu yang bagi-bagi? Iya. Bener nih, nggak apa-apa. Tenang aja, semua pasti terbagi dengan adil. Harus adil ya, karena ini warisan papa tuh sangatlah berharga pokoknya. Iya, Tapi kalau bisa tolong dipanggilkan adikmu. aku panggil Si Dul panggil. aja, udah nyampe deh. Iya. Dul, ditungguin ayah cepetan. Ntar ayah ya. Iya. Ntar lagi Dul Iya. nyampe. Mudah-mudahan. Gimana nih?
Aneh lagi enak-enak santai ditelepon. Aneh kalau ditelepon sama dia kan nggak bisa nolak. Iya. Ini Dul, bener Dul. Tadi datang naik apa namanya? Naik delman istimewa. Naik demo. Oh begitu. Oplet. Dul. Iya. Mau bagi-bagi warisan nih. Aduh, rezeki nomplok nih jadinya nih. Tapi sebelum itu nih, Dul nih, Ayah punya sesuatu buat Dul nih. Yang itu buat aku aja ya, yang ini buat aku aja, jangan buat Dul. Namanya rezeki. Aduh, bagus banget ini. Apa itu Dul? Ini lemari mainin gantungan. Tembak nih. Ini musang ayah, musang. Oh, ini buntutnya. Buntutnya ini musang ayah nih. Ayah. Ayah. Mohon maaf nih, ada oleh-oleh buat ayah. Alhamdulillah. Aduh. Bibit mujair nih. Bibit mujair kok bener lagi. Ayah tahu sih. Ayah tahu sih. Mungkin ada mau ngasih. Ada kali. Ayah, kalau dulu pasti tahu ayah. Iya tuh. Ada ayah nih. tuh. Apa itu ayah? Ada tekbal anak STM tuh. Tahu juga lagi. Tahu juga lagi. Feelingnya luar biasa. Tenang aja, biarkan aku yang bagi-bagi warisannya. Lalu siapa yang tepat mendapatkannya? Kamu apa kamu? Aku aja lah. Aku aja. Ya udah kamu deh. Loh, gampang banget kamu. Aduh. Kamu bisa kemampuan apa aja? Dia sih yang lebih banyak kemampuannya. Kalau dia Jangan nembak-nembak lo. Aduh. Dia tahu. Kamu punya totokan rahasia. Betul sekali. Kok Mas Tapi jangan nggak enak kalau ntar orang-orang. Gak apa-apa nih, orang-orang pada lihat gak apa-apa. Terus kayak sombong lagi, nggak enak. Cuma Sidul yang mewarisi ilmu ayah totok diam itu. Dan itu ilmu yang sangat berbahaya dan ilmu terlarang sebenarnya. Silakan deh. Terpaksa aneh keluarin nih. Gak apa-apa deh Dul. Mintaan ayah soalnya. Mintaan ayah deh biar kasih tahu deh. Duh, bahaya nggak ini? Totok ini sempat dilarang karena memang ini cukup membahayakan. Kesini ya, ke leher. Ditotok diam langsung. Ya. Siap-siap El. Nah, kamu boleh bergerak. Lihat yang diam. Loh, saya kira saya yang diam. Cuma ayah yang bisa membuka totokannya. Oh, dia yang diam. Wah, keren sekali skillnya. Makanya gue tuh nggak maunya gitu, karena pasti gue diem. Berbahaya. Ada lagi totok muntah. Totok muntah. Aku dicoba lagi nih. Coba. Ya, gue angin. Jadi apa lagi nih? Siap. Kok dia yang muntah sih? Kenapa dia yang muntah harusnya kan? Kan saya yang ditotok. Namanya kan totok. Oh, dia yang ngasih gitu. Aman. Ya, aman. Gak apa-apa kan Dul. Karena itu kan ilmu terlarang soalnya. Aduh. Ayah juga punya nih ilmu. Iya punya ayah. Totok bersin. Nah. Bersin. Aku juga nih. Ya bagi-bagi aja Dik. Jadi takut nih. Kamu sini siap ya. Kita lihat ini ya, terlarang kita juga. lihat ya. Ya. Kita lihat totok bersin nih. Hati-hati, konsen. Karena memang ayah sudah ayah turunkan ke dia. Ayah turunkan. Jadi siapapun yang ayah totok, dia yang bersihin. Oh, keren banget. Tapi ngomong-ngomong soal skill, emang warisannya apa sih yang mau dibagi? Terakhir nih, lihat totok malu nih. Totok malu? Kamu sini. Ada lagi ayah? Ada 4 ilmunya dia. 4. Malu langsung. Malu banget deh. Malu. Wah, hilang. Keren banget. Kamu semuanya nih. Aku mau diajarin sih tadi. Kamu nggak pantas itu belum cukup umur kamu. Harus jadi gubernur dulu. Iya. Oh, iya. Kebetulan waktu ayah udah gak lama lagi nih, ayah ingin memberikan warisan ini kepada kalian yang betul-betul mengetahui warisan apa yang akan ayah kasih. Ini dia. Emang apa ayah? Apa sih warisannya? Kamu ingin tahu warisannya apa? Mau. Ini dia. Nah. Ini warisan ayah untukmu. Fiesta ready to go. Banyak pilihan sebuah suka Fiesta. OMG,
ini sosis siap makan dari Fiesta. Namanya Fiesta Ready to Go. Aku tahu ayah tentang sosis ini mah, yang teksturnya berdaging dan juicy banget kan? Wah, kamu cuma tahu segitu doang. Ayah, aku tahu brand Fiesta ini sudah ada sejak 25 tahun yang lalu. Ya kan? Ya. Dan ini Fiesta brand legend, ayah. Dan Fiesta Ready to Go ini salah satu varian terbarunya. Gak cuma sosis aja, Fiesta Ready to Go juga punya varian bakso dan somai. Wah, tapi ayah, aku tahu bahwa Fiesta Ready to Go ini praktis karena bisa langsung dimakan. Apalagi kalau rendam kemasan Fiesta Ready to Go di air panas selama 2 menit. Udah pasti lebih enak. Sangat cocok untuk berbuka puasa yang satset. Nih ayah, ingat kan bahwa ayah pernah mengajak Ane ke Prisma Freshmart, ya kan? Supermarket dan minimarket untuk membeli Fiesta Ready to Go ini. Aku juga ingat ayah pernah bilang Fiesta Ready to Go ini cocok untuk mudik di jalan dan berbuka puasa kan? Karena satset banget ini ya. Ini juga bisa banget kan ayah buat kita yang tinggal ditinggal ART pulang. Betul. Karena ini Fiesta Ready to Go jadi solusi anti ribet. Nah, kalian berdua memang anak ayah. Tapi ayah masih punya satu anak lagi yang akan ayah tanyakan. Sambil menunggu saatnya kita kuis. Siap semuanya. Kita langsung aja ya. Kalau kita bilang Fiesta Ready to Go, jawabannya ayam asli always ready. Fiesta Ready to Go. Ayam asli always ready. Oke, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Dengan Rebecca di Surakarta. Rebecca di Surakarta. Pertanyaannya adalah, apa saja varian Fiesta Ready to Go? A. Sosis, bakso, dan siomay. B. Nasi goreng. Ayo jawabannya apa? A. Sosis? Sosis, bakso, dan siomay. Betul! Selamat kembali. Selamat ya. Warisan saya sebanyak 2 juta rupiah dan dipotong pajak. Yes. Fiesta, banyak variannya, Enak-enak rasanya.